Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang kategorisasi data dengan menggunakan min dan standar deviasi. Pertama, kita belajar tentang apa itu min terlebih dahulu. Min adalah rata-rata dari beberapa buah data. Jadi minimal ada 2 data. Jadi jika kita menghitung min, minimal ada 2 data. Jika satu data tidak bisa dihitung minnya. Kemudian untuk rumus min, tanda X dengan garis di atas ini bacanya adalah X bar. Ini adalah simbol dari min pada sampel. Kalau pada populasi sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, simbolnya adalah mu. Tetapi kali ini yang kita gunakan adalah X bar. Kemudian X bar sama dengan sigma XI berjalan dari I sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan N. Sigma XI ini adalah hasil penjumlahan dari data X. Misal data X-nya ada 10. Artinya N-nya atau jumlah respondennya atau jumlah datanya ada 10. Maka di sini penjumlahannya adalah X1 tambah X2 tambah X3 ditambah titik-titik ditambah X10. Kemudian setelah kita dapatkan penjumlahan tersebut, kita bisa membaginya dengan N, jumlah responden atau jumlah datanya, yaitu 10. Berikut adalah contoh soal. Hitunglah min dari 30 data berikut ini. Data yang saya gunakan sebagai contoh adalah data yang sama yang saya gunakan pada perkuliahan sebelumnya. Untuk langkah perhitungan, pertama kita hitung dahulu sigma XI. Artinya jumlahkan dulu semua data X. Berarti kita tambah dari mulai 123 tambah 117 ditambah sampai dengan ditambah 105 ditambah 97. Hasilnya adalah 3054. Jadi sigma XI berjalan dari I sampai I sama dengan 1 sampai dengan 30. Kenapa 30 N-nya? Karena jumlah datanya ada 30, jumlah respondennya ada 30. Hasilnya adalah 3054. Kemudian yang kedua, hitung X bar-nya atau min. Sigma XI-nya sudah kita dapatkan nilainya, yaitu 3054. Sedangkan N adalah jumlah datanya. Di sini ada 30 data. Maka 3054 dibagi 30 yaitu 101,8. Jadi rata-rata atau min atau X bar-nya adalah 101,8. Selanjutnya adalah kita belajar tentang standar deviasi dan varians. Kita mulai dulu dengan standar deviasi. Standar deviasi adalah rata-rata jarak penyimpangan data dari nilai rata-rata data tersebut. Jadi apabila ini adalah data rata-rata, maka data yang lainnya bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Dan jaraknya inilah yang disebut rata-rata dari jarak ini. Jarak ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa, ditambah di rata-rata, maka inilah yang disebut sebagai standar deviasi. Jadi standar deviasi adalah rata-rata dari jarak penyimpangan data dari nilai rata-rata data tersebut. Kemudian, ini adalah rumus dari standar deviasi. Rumus standar deviasi harus diingat, ada tanda akarnya. Kemudian di sini ada sigma X1 kuadrat. Dan di sini adalah sigma X1 dalam kurung kuadrat. Silahkan dibedakan nanti bahwa sigma X1 kuadrat dengan sigma X1 dalam kurung kuadrat ini tidak sama.
Kalau yang pertama ini, sigma X1 kuadrat itu adalah data X masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Sedangkan sigma X1 ini dalam kurung kuadrat, jumlahkan dulu datanya baru dikuadratkan. Oke, dan pembaginya masing-masing adalah N. Di sini sudah ada keterangannya, jadi simbol untuk standar deviasi itu adalah S. Ini adalah simbol standar deviasi untuk sampel, sedangkan untuk populasi sudah pernah kita pelajari sebelumnya, simbolnya adalah sigma. Kemudian ini tadi sigma X1 adalah hasil penjumlahan dari data X. Jadi semua data dijumlahkan itu adalah sigma X1. Sedangkan ini sigma X1 kuadrat adalah hasil penjumlahan data X setelah masing-masing data dikuadratkan. Jadi masing-masing data dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan semuanya. Dan N adalah jumlah data atau jumlah respondennya. Selanjutnya varians. Varians adalah tingkat keragaman data. Nilainya selalu positif karena varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi, kalau sudah mendapatkan nilai standar deviasi, untuk mendapatkan nilai varians tinggal dikuadratkan saja hasilnya. Dan varians ini adalah tingkat keragaman data, seberapa homogen atau seberapa heterogen data tersebut. Varians 0 itu artinya semua data nilainya sama, berarti tidak ada variasi, variasinya 0. Semakin tinggi varians menunjukkan semakin banyak variasi data. Jadi apabila nilai varians ini tinggi, maka data itu banyak sekali macam-macamnya. Variasi angkanya sangat beragam. Dan ini adalah rumus varians. Varians didapatkan dari standar deviasi dikuadratkan. Ini sama dengan rumus standar deviasi, namun tanda akarnya hilang. Rumusnya sama persis. Jadi kalau sudah mendapatkan nilai standar deviasi, untuk menghitung varians tinggal dikuadratkan saja. Dan ini keterangannya sama dengan keterangan pada standar deviasi. Selanjutnya, contoh soal. Hitunglah standar deviasi dan varians dari 30 data berikut ini. Data yang sama dengan sebelumnya. Pertama, hitung sigma X-nya. Jumlahkan semua data. Sama dengan cara mencari min tadi. 123 tambah 117 dan seterusnya. Sampai dengan ditambah 105 ditambah 97. Hasilnya adalah 3054. Kemudian, yang kedua, hitung sigma X kuadrat. Jumlahkan data X setelah masing-masing data X dikuadratkan. 123 kuadrat ditambah 117 kuadrat ditambah sampai dengan 105 kuadrat ditambah 97 kuadrat. Hasilnya adalah ini. Kemudian selanjutnya hitung nilai S atau standar deviasinya dengan rumus yang tadi, pakai akar. Didapatkan nilainya adalah 19,2066. Usahakan pembulatannya adalah 4 digit di belakang koma. Dibulatkan, bukan dipotong angkanya, tetapi dibulatkan. Jika di atas 5 maka angkanya naik ke atas, jika di bawah 5 maka angkanya tidak perlu naik ke atas. Terus untuk langkah perhitungan varians, karena standar deviasi sudah didapatkan, maka untuk menghitung varians, nilai standar deviasi yang ada tinggal dikuadratkan saja. Hasilnya adalah 368,8935. Kalau membaca angka di belakang koma tidak perlu menyebutkan puluhan, ribuan, ratusan, dibaca saja angkanya langsung 368,8935. Selanjutnya adalah kategorisasi data. Kategorisasi data ini biasanya dibutuhkan pada saat melakukan analisis statistika deskriptif pada skripsi. Jadi, untuk mengetahui kondisi data,
kita perlu mengkategorikan data menjadi tinggi, sedang, dan rendah, atau bisa juga besar, sedang, kecil, atau tinggi, sedang, kurang. Ada 3 kategori di sini, dan ini adalah rumusnya. Untuk kategori tinggi jika nilainya lebih besar daripada min plus standar deviasi. Sedangkan rendah jika lebih kecil dari min dikurangi standar deviasi. Sedangkan kategori sedang adalah min dikurangi standar deviasi sampai dengan min ditambah standar deviasi. Agar lebih jelasnya, maka kita ke contoh soal. Berikut ini adalah data yang akan kita kategorisasi datanya. Kita bagi menjadi 3 level, tinggi, sedang, dan rendah. Untuk langkah perhitungan, pertama, berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita dapatkan bahwa nilai min-nya adalah 101,8, standar deviasinya adalah 19,2066. Jika kita belum menghitung sebelumnya, maka perlu dihitung terlebih dahulu min dan standar deviasinya, baru bisa mengkategorikan. Terus kemudian, langkah yang kedua adalah menerapkan rumus kategorisasi. Untuk tinggi tadi, rumusnya adalah lebih besar dalam kurung min plus standar deviasi. Jadi tinggi di sini lebih besar dari 101,8 ditambah 19,2066. Dan tingginya adalah lebih besar dari 101,0066. Karena di sini semuanya bilangannya bulat, tidak ada yang koma. Bulat semua, tidak ada yang koma. Maka angka ini kita bulatkan. Jadi 101,006 karena dia di bawah 5, maka dibulatkan menjadi 101 saja. Sedangkan untuk kategori rendah adalah min dikurangi standar deviasi. Untuk rendah berarti lebih kecil 101,8 dikurangi 19,2066. Hasilnya adalah untuk kategori rendah datanya harus lebih kecil dari 82,5934. Karena lebih tinggi dari 5 maka dibulatkan. Jadi kategori rendah itu nilainya lebih kecil dari 83. Sedangkan untuk kategori sedang, karena sudah dihitung atasnya dan dia berada di antaranya, maka nilainya berada pada antara 8 kurang dari 8, nilainya adalah 83 sampai dengan 121. Seperti ini. Oke, setelah kita dapatkan batasan nilai untuk tinggi, sedang, rendah, selanjutnya kita urutkan data yang ada di soal dari besar ke kecil. Di sini sudah langsung saya berikan tanda kalau yang merah ini adalah kategori tinggi, yang hijau ini kategori rendah, dan sisanya adalah kategori sedang. Jadi bagaimana cara mengkategorikannya? Tinggi itu jika nilainya lebih dari 121. Pemisahnya di sini. 119 tidak ikut kategori tinggi karena dia lebih kecil dari 121. Sedangkan ini 122 dia karena lebih besar 122 seterusnya dia lebih besar dari 121 sehingga dia masuk kategori tinggi, maka saya beri tanda warna merah. Jika dihitung yang masuk tinggi ada 1 2 3 4 5 6, maka di sini tulis 6 data frekuensinya. Sedangkan untuk yang rendah jika nilainya kurang dari 83, pemisahnya di sini. 83 tidak ikut rendah karena dia sama dengan, bukan lebih kecil. Yang lebih kecil adalah 82 dan di bawahnya. Maka 5 data ini saya beri warna hijau, dia masuk kategori rendah. Dan sisanya masuk kategori sedang, ada sebanyak 19 data. Untuk memudahkan kita menginterpretasi, maka kita perlu membuat tabel kategorisasi.
Kategorinya ada tinggi dengan kriteria lebih besar dari 121, sedang jika nilainya 83 sampai dengan 121, rendah jika nilainya kurang dari 83. Kemudian untuk frekuensinya kita sesuaikan, tadi sudah dihitung. Tinggi ada 6 data, sedang ada 19 data, dan hijau ada dan rendah ada 5 data. Terus kemudian kita bisa hitung prosentasenya. Totalnya adalah 30, 6, 19, 5. Totalnya adalah 30. Maka untuk membuat prosentasenya kita kita hitung, kita bagi dengan angka 30. 6 bagi 30 dikali 100 adalah 20%. 19 dibagi 30 kali 100, 63,3333. 5 dibagi 30 kali 100 sama dengan 16,667. Kenapa 7 belakangnya bukan 6? Karena dia di atas 5, maka saya bulatkan menjadi 7. Dan jika dijumlahkan, semua ini adalah 100%. Berarti dapat disimpulkan, berdasarkan tabel kategorisasi di atas, dapat diketahui bahwa data dominan atau secara umum masuk dalam kategori sedang. Kemudian ini ada soal, silahkan dikerjakan. Jadi buatlah kategorisasi tinggi, sedang, rendah dari 30 data berikut ini. Seperti biasa, soal dikerjakan pada selembar kertas, kemudian silakan difoto dan diupload di GC. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.